Dah ya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali kita akan belajar satu tema yang di dalam video ini saya beri judul Waspadai Tanda-tanda Kesombongan Rohani. Kita baca lebih dulu dari Roma 16 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Judulnya peringatan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, muncul kesombongan rohani itu justru dari para pengajar yang ajarannya menimbulkan perpecahan dan godaan. Mereka merasa yakin apa yang mereka ajarkan dengan maksud dan tujuan lewat ajaran mereka. Mereka ini punya tujuan pribadi, punya niat untuk mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, kelompoknya, atau organisasinya. Biasanya para pengajar seperti ini bukan berdiri sendiri-sendiri. Mereka memiliki kelompok sehingga nampak sekali jumlahnya yang banyak. Mereka bisa menebarkan pengaruh dan meyakinkan kepada umat secara luas dengan cara yang sangat meyakinkan. Sebab setiap pengajar yang ada di kelompok mereka itu mengajarkan hal-hal yang sama dari kelompok mereka lewat pengajaran mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Bapak Ibu, Rasul Paulus menyampaikan peringatan ini, awas dengan pengajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Nah, Bapak Ibu, mengapa bisa menimbulkan perpecahan dan godaan? Pasti karena bertentangan dengan isi Alkitab atau firman Tuhan yang tidak disampaikan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, tetapi diputar balikkan tafsirnya untuk memenuhi keinginan, kepentingan dari pribadi mereka atau ajaran daripada kelompok mereka. Bahkan seringkali mereka menyampaikan pengajaran yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu, perpecahan itu untuk siapa dan godaan itu untuk siapa? Zaman sekarang jemaat sudah pandai. Sulit juga untuk dibohongi. Karena lewat teknologi informasi, jemaat bisa segera mengetahui kebenaran isi Alkitab karena mereka bisa berkomunikasi dengan sahabatnya, mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya, atau mereka juga bisa mencocokkan ajaran-ajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan itu dengan ajaran-ajaran dari pengajar yang lain tentang ayat yang sama.
Nah, Bapak Ibu, perpecahan itu muncul bagi siapa? Bagi yang paham tentang isi Alkitab. Tentunya mereka akan protes. Mereka akan menolak. Karena mereka pun adalah anak-anak Tuhan yang rajin membaca, belajar, dan merenungkan firman Tuhan. Sehingga ketika mereka mendapatkan informasi tentang tafsir atau pengajaran yang melenceng, roh mereka itu akan berontak. Mengapa tidak sama dengan isi Alkitab? Mengapa ditafsirkan yang demikian? Mengapa tidak memperhatikan judul bacaannya, konteksnya, dan lain sebagainya? Nah, Bapak Ibu, tetapi bisa juga menimbulkan godaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang percaya atas tafsir atau pengajaran yang salah itu, karena mereka adalah para pengikut daripada pengajar-pengajar yang memang sengaja mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Nah, Bapak Ibu, pengajar-pengajar ini punya banyak pendukung, punya banyak jemaat yang percaya atas mereka, dan jemaat-jemaat ini siap pasang badan pada saat junjungan mereka, nabi-nabi palsu mereka, itu diserang, itu dikecam, itu diprotes. Nah, Bapak Ibu, kita mau lihat kira-kira ajaran-ajaran apa sih yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Yang pertama, tentang persepuluhan. Timbul konflik berkepanjangan, ya, antara yang setuju dan yang tidak setuju, tidak pernah duduk bersama-sama. Sehingga selalu menjadi polemik. Dan ini yang memastikan saya, jika kita tidak pernah duduk bareng, bersama-sama, untuk mencari kebenaran tafsirnya, saya yakin kerinduan kita mencapai kesatuan tubuh Kristus itu hanya sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud. Sebab ternyata apa? Masing-masing gereja, masing-masing pembicara punya kepentingan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua, bagaimana dengan kesaksian-kesaksian para hamba Tuhan pembicara yang hebat itu tadi, yang menceritakan peristiwa supranatural. Kemudian mereka bilang, saya diajak oleh Tuhan Yesus ke surga. Nah, Bapak Ibu, ini menimbulkan perpecahan. Tetapi juga godaan. Bagi siapa? Bagi mereka yang juga ingin berbohong. Setiap orang yang ingin menjadi pembicara top, dalam arti kata, jemaatnya, pengikutnya yakin orang ini istimewa di hadapan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan, bisa tahu segala urusan di dalam kehidupan, selalu saja diawali dengan satu, kesaksian mereka. Bisa karena mati suri, bisa karena mimpi, bisa karena penglihatan, dan lain sebagainya, yang intinya ketemu dengan Tuhan dan diutus. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, pergi ke surga. Padahal apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13.
tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Selain daripada Dia, huruf besar, yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah Bapak Ibu, tetapi masih ada yang berani bilang, saya diajak Tuhan Yesus ke surga. Walaupun hanya dalam kunjungan kerja. Pasti bohong. Sebab Tuhan Yesus sendiri bersabda, tidak ada yang naik ke surga. Kecuali daripada Dia, huruf besar, yang dari surga turun ke bumi, yaitu anak manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita sendiri. Kemudian bagaimana dengan pendeta yang menyaksikan hal yang lain? Saya diajak Tuhan Yesus ke neraka. Saudara, kita lihat apa pentingnya Tuhan ngajak manusia ke surga, ngajak manusia ke neraka, kemudian dikembalikan lagi di bumi. Benarkah orang-orang ini bisa membuat orang yang mendengarkan kesaksiannya bertobat dan setia mengikut Kristus? Kita lihat Lukas pasal 16. Saya senang nanti Anda baca mulai ayat 19 sampai 31, tetapi saya potong saja ayat 31. Judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, dari cerita itu tadi, orang kaya ini tadi ada di neraka. Bapak Abraham memangku Lazarus. Kemudian orang kaya ini minta kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus kasih saya minum dari telunjuknya. Di sini sangat panas. Kemudian orang ini juga minta kepada Bapak Abraham agar supaya mengirim orang kepada saudaranya yang ada 5. Masih ada di bumi. Supaya mereka bertobat dan tidak mengalami nasib seperti dia. Nah Bapak Ibu, jawabnya Bapak Abraham di dalam ayat 31 jelas. Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, yaitu kitab suci kita ini tadi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara, bukankah Yesus Kristus Tuhan kita itu sudah mewakili? Dia mati di atas kayu salib dan kemudian pada hari ketiga dia dibangkitkan dan menampakkan diri. Kesaksian Tuhan Yesus cukup. Dan kenyataannya tidak semuanya orang bertobat. Bahkan orang-orang masih banyak yang membenci dan menghujat Yesus Kristus Tuhan kita. Ngapain harus mengutus manusia di bumi ini tadi dibawa ke neraka dalam kunjungan kerja, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Coba saudara mikir. Kemudian yang berikutnya. Tuhan berbicara kepada saya. Kemudian yang selanjutnya, saya dapat penglihatan. Nah saudara, peristiwa itu Anda secara pribadi yang mengalami. Tidak ada saksinya. Dan ini sangat lemah. Apalagi jika orang menyaksikan. Hidup orang yang berbicara ini masih serong kiri, serong kanan. Masih sering berbuat dosa. Pastilah karunia-karunia seperti itu tidak pernah diberikan oleh Roh Kudus. Saudara,
pendeta yang sudah terlanjur branding dia punya nama, kemudian pengikutnya yakin, pendeta ini harus selalu memberikan pendapat-pendapat yang baru supaya kesaktiannya tetap diakui. Maka biasanya jemaat mendekati bulan-bulan terakhir tahun yang sedang dijalani, mereka suka bertanya, Pak Pendeta, tahun 2025 bagaimana? Nanti saudara akan menyaksikan begitu banyak pendeta yang memberikan ramalan tentang 2025. Yang lalu banyak pendeta memberikan ramalan, nubuatan tentang Indonesia di tahun 2024. Nah, ternyata saya tonton, saya dengarkan beberapa yang memberikan ramalannya. Itu juga punya pengikut yang banyak. Ternyata bertolak belakang. Yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Artinya pasti salah satu salah. Atau kedua-duanya bisa salah. Nah, Bapak Ibu, waspadai pengajaran-pengajaran yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Dan apalagi pengajaran adalah bahasa roh. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang tertulis di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dan setiap orang yang beriman harus percaya bahasa roh itu karunia Roh Kudus dan ada. Tetapi demi melihat mereka yang memperkatakan bahasa roh itu tadi adalah orang-orang yang seringkali serong kiri, serong kanan. Kita boleh berkesimpulan. Belum tentu Roh Kudus berkenan tinggal di dalam hidup orang tersebut. Sehingga jika Roh Kudus tidak turun atau tidak berkenan tinggal di dalam hidup seseorang, pasti kuasa, kecakapan, kemampuan lewat karunia-karunia Roh Kudus juga tidak akan diberikan. Dengan arti kata lain, saya berkesimpulan terlalu banyak bahasa roh di zaman sekarang. Itu yang palsu. Nah, Bapak Ibu, apa tanda-tanda dari kesombongan rohani? Yang pertama, para pengajar dan pengikutnya tidak mau mendengar pendapat orang lain. Kalau dikritik, langsung marah dan pasang badan. Kedua, mereka menganggap dirinya yang paling benar. Yang penting seperti ini. Ini adalah pengajaran dari kami. Dan kami mengalami. Dan yang terakhir, mereka maunya cuma bicara terus. Orang lain harus mendengarkannya. Dan mereka jamin ini yang paling benar. Padahal tidak seperti yang tertulis di dalam kitab suci. Saudara, waspadai tanda-tanda kesombongan rohani. Waspadai pengajaran-pengajaran zaman sekarang yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Mengapa? Karena ajaran-ajaran tersebut pasti bertentangan dengan isi Alkitab. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.